Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar di siang hari ini? Saya harap rekan-rekan tetap dalam keadaan yang baik dan selalu sehat. Sebuah berita ini teman-teman membuat kita penasaran, saya juga penasaran. Katanya akan segera terungkap di akun X ya, termasuk rekan-rekan kita dari Pai Pioneers ya, yang mengungkapkan bahwa akan segera terungkap identitas oleh Satoshi Nakamoto. Ya, ini dari media luar ya, tidak kenal dengan Pi Network. Mereka mengulas saja ya. Asal usul Satoshi Nakamoto segera terjawab di dokumen HBO Money Electric. Ya. Kripto Harian HBO berencana merilis sebuah dokumen baru berjudul Money Electric The Bitcoin Story pada 8 Oktober mendatang. Wow, hari Selasa. Berdasarkan laporan Webster Guru di media sosial X, dokumen ini menjanjikan mengungkap identitas asli Satoshi Nakamoto, sang pencipta BTC yang hingga hari ini masih menjadi misteri. Sebagaimana diketahui, identitas Nakamoto sudah diperdebatkan selama lebih daripada 1 dekade. Wow. Pengungkapan identitas ini nantinya diprediksi bakal menggemparkan dunia mata uang kripto. Dokumen ini disutradarai oleh Kalen Hobart yang merupakan seorang pembuat film terkenal yang pernah dinominasikan untuk penghargaan Emmy dalam Money Electric. Hobart akan mengulas perjalanan Bitcoin dari awal hingga menjadi kripto terbesar di dunia. Dokumen ini nantinya akan tayang secara eksekutif di layanan streaming HBO Max. Saat momen kelahirannya, BTC dulu hanya digunakan di bursa kripto kecil, namun dengan perkembangan pesat hingga sekarang, Bitcoin kini ditawarkan sebagai produk keuangan oleh bank-bank besar di Amerika Serikat dalam bentuk ETF. Sekilas tentang dokumenter tersebut, nantinya akan diulas juga teori lain bahwa Satoshi Nakamoto mungkin hanya satu orang, melainkan sekelompok individu. Teori ini sejatinya sudah lama berkembang di dunia kripto. Namun dalam film ini akan dihadirkan wawancara dengan beberapa orang yang mengklaim pernah berhubungan dengan Nakamoto setelah peluncuran Bitcoin. Namun meski banyak spekulasi, trailer dokumenter ini tidak memberikan jawaban pasti sehingga penonton harus menunggu tayang untuk mengetahui lebih lanjut. Baca juga trailer yang maksimal Bitcoin bakal pumpkin di bulan Oktober ini. Ada pendapat bahwa Bitcoin mungkin dirancang oleh Nakamoto untuk melemahkan peran di Fed yang merupakan bank sentral Amerika dalam mengatur uang. Wow. Bahkan beberapa orang percaya bahwa Bitcoin bisa menggantikan dolar AS di masa depan. Itu kepercayaan orang yang tidak paham, tapi kalau kita lihat pernyataan Bang Nicholas ya, bahwa justru Pailah yang akan menjadi mata uang digital karena tidak sempurna yang ada di Bitcoin, dan dia bisa menjelaskan secara detail dan percaya diri kan teman-teman. Iya kan? Siapa yang bisa menjelaskan? Hanya Nicholas yang bisa menjelaskan. Ya, bahkan dia menganalogikan tentang potongan pizza ya, yang tidak lengkap kan? Kalau tidak salah kurang lebih seperti itulah ya. Ini apa nih? Ini lisensi ya. Sekjen punya lisensi. Topik ini sebenarnya makin relevan karena isu mata uang kripto telah menjadi bagian dari perdebatan politik di Amerika. Kedua kandidat presiden telah membahas kebijakan terkait aset digital tersebut. Dokumenter ini juga menyoroti peran pemerintah Amerika yang berusaha membatasi perkembangan Bitcoin agar tidak mengganggu stabilitas dolar. Salah satu narasumber bahkan mengungkapkan bahwa Nakamoto mungkin bekerja sama dengan pemerintah AS dalam pengembangan Bitcoin. Jika identitas asli Nakamoto benar-benar terbeber di publik, maka para investor kripto harus bersiap, sebab itu dapat memicu pergerakan besar, entah naik atau malah penurunan. Ya. Jadi teman-teman, menjelang open mainnet ada isu-isu yang kita lihat ya. Semakin dekatnya open mainnet, apakah saya kembali lagi kepada pernyataan core team atau Bang Nicholas bahwa akan menjadi sejarah. Open mainnet akan menjadi sejarah. Kemungkinan akan memperkenalkan siapa dirinya. Kalau dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah pembuat BTC,
lalu kemudian open minded, dan dia mengkaitkan itu akan menjadi spektakuler. Ya, itu akan benar-benar menjadi sejarah ya. Ini hanya asumsi saya ya kan teman-teman. Kalau memang Bang Nicholas itu adalah Nakamoto. Nah, ya. Itu ya teman-teman, saya pikir ini informasi yang luar biasa karena kita tahu bahwa dunia sudah gempar dengan Bitcoin. 155 negara melakukan barter sekarang. Dan teman-teman lihat nomor-nomor customer bank, ada beberapa, saya nggak bilang nggak semua ya, ada beberapa nomor-nomor customer bank termasuk di Indonesia itu mining Bitcoin. Dan kalau kita lihat kembali ke perizinan BTC itu sekitar 2019, tapi ternyata Bitcoin sudah terlebih dahulu ada perizinannya. Artinya apa? Apakah memang Nicholas sengaja meluncurkan BTC dulu untuk melihat pasar? Karena dia bisa menjelaskan. Kalau Bitcoin, teman-teman, itu tidak punya sistem KYC. Ya, bahkan mau lakukan barter pun tidak. Ya, kalau Bitcoin hanya dengan mining dari smartphone. Jadi ada spekulasi kalau memang dia benar Bitcoin sengaja diluncurkan untuk nanti merubah, dia melihat dulu perkembangannya seperti apa, sehingga itu menjadi pembelajaran bagi sahabat San Nicholas untuk dengan mudahnya melenggangkan Bitcoin. Ini analisa saya sebagai sekjen, sebagai orang awam. Ya, kita akan melihat segera terjadi, tetapi yang intinya Oktober ini akan ada sesuatu yang terjadi menjelang peluncuran open minded. Ya. Sekali lagi, saya akan menertawakan Nicholas kalau dia ngomong open minded akan bersejarah, tetapi pada akhirnya tidak ada apa-apa. Karena sejatinya, kalimat pertama ini keluar dari kalimat sekjen. Seharusnya, sejatinya, sepatutnya, selayaknya, yang namanya sejarah itu mengubah dunia. Karena kalau teman-teman belajar, sejarah itu selalu diulik kembali ke belakang. Fakta, sejarah itu mengubah dunia. Jadi kalau Nicholas hanya mengonkan tanpa ada sejarah, apa yang disebut sejarah kan? Gitu loh teman-teman, ya kan? Nah, maka ini akan membuat dunia haters ya, akan kejang-kejang. Gitu loh, ya kan? Dan kita akan senyum bahagia selamanya, para pionir. Kita tunggu, dunia semua penasaran akan apa yang akan terjadi. Kita lihat. Tapi kalau toh ternyata Satoshi bukanlah Nicholas, ya kita tetap berjalan pada rule kita. Karena saya yakin bahwa Nicholas mampu, dan kita sudah lihat 150 negara, 155 negara, atau kalau dibalik 55 negara tambah 100 sudah menggunakan Bitcoin. Sukses para pionir ya. Kita tunggu sampai ketemu di open mind. Sukses.